wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui video pembelajaran. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula kita dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anakku sekalian semua yang berada di rumah beserta keluarga diberikan oleh Allah kesehatan, keafiatan, dimudahkan dalam aktivitasnya dan senantiasa dalam lindungan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesempatan yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam. Kita awali pelajaran kita dengan doa. Semoga dengan doa ini mengantarkan kita semua belajar dalam kemudahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mari kita bersiap-siap untuk mengikuti pelajaran yang akan Bapak sampaikan lewat pelajaran video atau PowerPoint. Terlebih dahulu pada anak sekalian, perhatikan penjelasan-penjelasan yang akan nanti disampaikan. Semoga penjelasan nanti akan mudah dipahami, dimengerti, dan senantiasa dapat dipraktekkan, dilakukan lewat kegiatan kita kesehariannya dan menjadikan karakter dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, perhatikan video pembelajaran di depan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Terlebih dahulu kita akan memotivasi diri kita agar kita tetap bersungguh-sungguh dan semangat dalam belajar. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di bab keempat dengan materi lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Pengertian sholat sunnah ini adalah sholat merupakan ibadah wajib bagi umat muslim
Ibadah sholat ini bahkan diwajibkan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan ataupun sedang keadaan sakit. Sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan di luar sholat fardu, atau disebut juga sholat nawafil, atau bisa juga disebut sholat nafilah, yang merupakan pahala sholatnya sebagai pelengkap sholat fardu. Macam-macam sholat sunnah. Berdasarkan tata cara pelaksanaannya, sholat sunnah itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah atau bersama-sama, dan sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Pengertian sholat sunnah berjamaah atau sholat sunnah secara bersama-sama. Sholat sunnah berjamaah adalah sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Sholat sunnah jenis ini status hukumnya adalah muakkad. Contohnya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat tarawih, istisqa, khusuf dan khusuf. Pengertian sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara sendiri-sendiri atau munfarid. Status hukumnya adalah muakkad seperti sholat sunnah rawatib dan tahajud. Ada pula yang status hukumnya sunnah biasa atau ghairu muakkad. Contohnya, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat duha, sholat witir, dan lain-lain. Sholat sunnah yang dilakukan berjamaah. Adapun sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah adalah sebagai berikut, yaitu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat khusuf atau gerhana matahari, sholat khusuf gerhana bulan, sholat istisqa meminta hujan. Sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri, yaitu pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan. Waktu melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sesudah terbit fajar atau terbit matahari pada tanggal 1 Syawal. Hukum melaksanakan sholat Idul Fitri ini adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Kurban, pada hari atau pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan dengan melaksanakan hari raya Idul Adha atau ibadah haji di tanah suci. Waktu melaksanakan sholat Idul Adha adalah sesudah terbit matahari pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah. Hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Sholat kusuf, sholat gerhana matahari. Sholat sunnah kusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Waktu melaksanakan sholat sunnah kusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali ke ufuk seperti semula. Hukum melaksanakan sholat kusuf adalah sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan. Cara melakukan sholat kusuf.
Cara melaksanakan atau melakukan sholat khusuf yaitu sholat gerhana dikerjakan dengan 2 rakaat dengan 4 kali ruku, yaitu pada rakaat pertama setelah melakukan gerakan ruku dan iktidal, kemudian membaca surah Al-Fatihah lagi, lalu ruku dan iktidal kembali. Setelah itu sujud sebagaimana biasa. Niat sholat gerhana matahari, adapun niatnya usolli sunnatali kusufi rakaataini lillahi ta'ala. Saya sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sholat khusuf gerhana bulan. Sholat sunnah khusuf atau sholat sunnah gerhana bulan adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana bulan. Waktu melaksanakan sholat sunnah khusuf adalah mulai terjadi gerhana bulan sampai bulan kembali utuh seperti semula. Hukum melaksanakan sholat khusuf adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Cara melakukan sholat khusuf. Adapun cara melakukannya adalah sholat gerhana dikerjakan dengan 2 rakaat dengan 4 kali ruku, yaitu pada rakaat pertama setelah melakukan gerakan ruku dan iktidal, kemudian membaca surah Al-Fatihah lagi, lalu ruku dan iktidal kembali. Setelah itu sujud sebagaimana biasa. Adapun niatnya usolli sunnatal likusufi samsi rakaataini lillahi ta'ala. Salat istisqa atau salat memohon minta diturunkan hujan. Salat istisqa adalah salat sunnah yang dikerjakan bertujuan untuk meminta atau memohon diturunkannya hujan. Pada saat terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit mendapatkan air, maka umat Islam disunnahkan melaksanakan sholat istisqa. Adapun tata cara sholat istisqa ini sama halnya dengan tata cara sholat id, namun khatib mengganti lafaz takbir dengan memperbanyak lafaz istighfar. Diperbanyak lafaz istighfar. Sholat sunnah munfarid atau sholat sendiri-sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid adalah sebagai berikut. Sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah, sholat rawatib adalah rawatib berasal dari kata rotiba yang artinya tetap, menyertai, atau terus-menerus. Sholat rawatib adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Ditinjau dari segi hukumnya, sholat rawatib ini dibagi menjadi 2, yaitu sholat rawatib muakkad dan sholat rawatib ghairu muakkad. Sholat rawatib muakkad atau muakkadah. Sholat rawatib muakkadah adalah sholat rawatib yang sangat dianjurkan. Adapun yang merupakan sholat rawatib muakkadah adalah sebagai berikut, yaitu 1. 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat duhur, 3 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 4 2 rakaat sesudah sholat isya, 5 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sholat rawatib ghairu muakkadah atau ghairu muakkad, yaitu sholat rawatib ghairu muakkadah adalah sholat rawatib yang cukup dianjurkan untuk dikerjakan. Adapun yang merupakan sholat rawatib ghairu muakkadah adalah sebagai berikut. 1 2 rakaat sebelum sholat duhur atau selain 2 rakaat yang muakkadah.
Dua rakaat sesudah sholat duhur atau selain 2 rakaat yang muakkadah. 3, 2 rakaat sebelum sholat asar. 4, 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Jika ditinjau dari waktu pelaksanaannya, sholat rawatib ini dibagi menjadi 2, yaitu sholat rawatib qobliyah. Sholat rawatib adalah sholat rawatib yang dikerjakan sebelum melakukan sholat fardu. Dan sholat rawatib badiyah. Sholat rawatib badiyah adalah sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah sholat fardu. Sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang dilakukan ketika masuk ke dalam masjid atau memasuki masjid, sebelum duduk dengan tujuan untuk menghormati masjid. Sholat sunnah ini merupakan rangkaian adab memasuki masjid atau tata cara memasuki masjid. Ya. Adapun doa masuki masjid sudah banyak atau sudah ada yang tahu, yaitu Bismillahi wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik, yang artinya dengan menyebut nama Allah dan salam atas Rasulullah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah kepadaku pintu rahmatmu. Cara melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yang pertama adalah niat. Ya. Niatnya adalah usolli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, setelah berniat melanjutkan dengan takbiratul ihram, membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah dan seterusnya sampai dengan salam. Salat istikharah. Salat sunnah istikharah adalah salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan untuk memohon atau meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang di antara 2 pilihan yang masih diragukan untuk memperoleh suatu keputusan, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Salat istikharah hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi orang yang membutuhkan untuk menentukan pilihan. Niat salat istikharah, niatnya adalah usolli sunnatal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Aku berniat salat istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Salat sunnah berjamaah dan munfarid. Ada beberapa salat sunnah yang dilakukan secara berjamaah dan ada juga boleh dengan munfarid atau sendiri, yaitu salat tarawih, salat witir, salat duha, salat tahajud, salat tasbih, salat tarawih atau salat tarwih. Salat tarawih kadang-kadang disebut tarawih atau tarwih adalah salat sunnah yang dilakukan khusus hanya pada malam hari di bulan Ramadan. Dilaksanakan setelah salat isya sampai waktu fajar. Salat tarawih dapat dilaksanakan 8, 20 dan ada beberapa pendapat ulama tentang jumlah rakaat. Hukum melaksanakan salat tarawih adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Niat salat tarawih. Adapun niatnya usolli sunnat tarawih raka'ataini imaman atau mamukman lillahi ta'ala. Aku sengaja sholat sunnah tarawih 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Sholat witir.
Sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu malam dengan bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, atau 11 rakaat. Adapun waktu sholat witir adalah sesudah sholat isya sampai menjelang fajar atau sholat subuh. Niat sholat witir, niatnya adalah usolli sunnatal witri salata rakaatin mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya aku sengaja sembahyang sholat witir 3 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Hukum melaksanakan sholat witir ini adalah sunnah muakkadah. Sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi hari, yaitu ketika matahari sudah mulai naik sekitar 1 ombak atau sekitar pukul 7 tepat, atau matahari setinggi sekitar 7 hasta hingga menjelang sholat duhur. Adapun niat sholat duha adalah sholli sunnat duha rakaataini lillahi ta'ala. Sholat duha dapat dilakukan 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada sebagian waktu malam atau di malam hari. Sholat tahajud termasuk bagian dari qiyamul lail yang langsung diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun niat sholat tahajud, niatnya adalah usolli sunnat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Sholat tahajud dikerjakan paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tidak terbatas. Sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak tasbih. Niat sholat tasbih adalah usolli sunnat tasbih 4 rakaatin lillahi ta'ala. Sholat tasbih dikerjakan sebanyak 4 rakaat, boleh dikerjakan siang atau malam. Nah, hikmah sholat sunnah. Adapun hikmah atau manfaat daripada sholat sunnah itu sendiri adalah: pertama, disediakan jalan keluar dari segala permasalahan, menambah kesempurnaan sholat fardu sebagai ungkapan rasa syukur, hidup menjadi terasa lebih nyaman, menghapus dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat bagi agama dan bangsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita telah selesai. Semoga apa yang dijelaskan tadi dapat kita pahami dan kita pelajari dengan mudah, dan kita dapat mengikuti evaluasi dengan semangat dan menjawab dengan benar. Kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Terlebih dahulu Bapak ingatkan tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan. Semoga senantiasa apa yang kita pelajari ini mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa
Walhamdulillah.